Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari laayatul lil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Shadaqal hajim. Jemaah salat isya, tarawih dan witir yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita menyampaikan rasa syukur, puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas rahmat, taufik dan hidayahnya kita masih memiliki nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat berjumpa dengan Ramadan tahun ini sebagai salah satu tanda dari doa kita tahun lalu yang dikabulkan Allah, yaitu bertemu dengan Ramadan tahun ini. Tidak lupa salawat dan salam kepada junjungan kita yang besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'in sampai kepada kita sekalian. Mudah-mudahan kita memperoleh syafaat beliau untuk berjumpa dengan beliau di surga Jannatun Naim nanti insyaallah. Pada kesempatan pada malam hari ini saya ingin mengkomunikasikan share tentang bagaimana cerdas di dalam Ramadan. Cerdas dalam Islam tidak identik dengan sarjana. Surat Al-Imran ayat 190 yang saya bacakan tadi, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili nahari ayatil albab. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam ada tanda-tanda bagi orang yang berakal, cerdas, ulul albab. Cerdas tidak identik dengan sarjana, sebab kalau cerdas kita identik dengan sarjana, maka dari tahun 2005 sampai 2021 hari ini KPK telah menangkap 1.500 orang. Dari 1.500 orang itu 86% sarjana. Ada S1, ada S2, ada S3, ada profesor, ada hafiz Quran. Bagaimana bisa kita anggap itu cerdas sama dengan sarjana? 2007 ketika saya sosialisasi di Banda Aceh, pesertanya adalah ustadz, ustazah, dai, duat, mubalik-mubaligot. 2 jam saya presentasikan tentang soal korupsi, maka seorang ustazah bertanya, Pak mau tanya, bagaimana yang orang habis Quran bisa korupsi? Waktu itu mantan Menteri Agama ditangkap oleh Kejaksaan Agung. Saya jujur waktu itu tidak bisa menjawab, bagaimana hafiz Quran bisa korupsi. Kemudian seperti saya mendapat hidayah, ilham dari Allah, saya ceritakan pengalaman saya ketika mengajar di Singapura, di Institut Muhammadiyah Singapura. Waktu istirahat, saya kemudian pergi ke warteg untuk makan siang. Tentu warteg di Singapura berbeda dengan warteg di Semarang atau warteg di Jakarta, begitu. Di tikungan ada rumah besar. Tiba-tiba kemudian Assalamualaikum, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sambil saya lihat ke rumah itu, tapi tidak ada orang, tapi ada salam. Karena lapar saya jalan terus saja. Sampai di warteg, selesai makan, saya kembali lagi ke kampus. Lewat di situ, masih lagi Assalamualaikum, Assalamualaikum. Saya berdiri beberapa detik memperhatikan jendelanya, pintunya, pagarnya, siapa yang beri salam. Tetap tidak ada orang. Dan kemudian saya jalan saja. Kira-kira 100 meter seorang pemuda Singapura bertanya, ada apa Pak Cik? Saya bilang, tadi saya lewat di rumah di sana itu, ada yang salam, tapi saya tidak lihat ada orang di situ. Dia bilang, oh yang punya rumah itu orang Melayu.
Kalau di Singapura atau Malaysia disebut orang Melayu itu adalah orang Islam. Dia punya tamu semua orang Melayu, pagi, siang, sore, malam. Dan semua tamunya itu datang pasti mengucapkan salam. Dan dia pelihara burung nuri. Jadi burung nuri itu pagi, siang, malam, sore, setiap hari berbulan-bulan, bertahun-tahun, maka dia bisa mengucapkan salam. Jadi jawaban saya kepada ustazah di Medan, di Banda Aceh itu, dalam Islam hafiz Quran derajatnya paling tinggi. Tapi kalau yang dihafiz itu tidak diamalkan, maka apa bedanya dengan burung nuri yang juga bisa mengucapkan salam? Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah bagi orang yang mengatakan sesuatu tapi tidak melaksanakannya. Barangkali seperti palurah Anda ketika kampanye mengatakan kabinet yang akan susun adalah kabinet ramping. Tidak ada orang partai yang masuk dalam kabinet. Setelah palurah terpilih, ternyata kabinet juga tetap gemuk dan kemudian orang partai juga jadi masuk dalam kabinet. Nah ini yang ngomong ke kanan, prakteknya ke kiri. Nah oleh karena itu maka kemudian kita perhatikan ciri orang cerdas pertama. Ada 7 tapi malam ini waktu sempat saya sebutkan 4 saja. Yang pertama, alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan ala junubihim. Jadi orang cerdas yang pertama itu ingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun baring. So 24 hours. Orang cerdas ingat Allah 24 jam. Karena posisi berdiri, posisi duduk dan posisi baring adalah the representation of movement of percent setiap individu. Berdiri seperti saya, duduk seperti Anda, atau baring-baring. Itu adalah gerakan manusia normal. Sehingga dan begitu maka berarti berdiri seperti saya, ingat Allah, berjalan, ingat Allah, bekerja, berdiri, cat rumah, pohon, ingat Allah, duduk seperti Anda, ngaji, duduk Anda di kantor buat kerja, ingat Allah, baring, mau tidur-tiduran, ingat Allah. Untuk itu maka 2 ilustrasi saya berikan contoh tentang 24 hours, ingat kepada Allah. Pertama adalah masuk toilet, kedua adalah tidur. Toilet ada tempat yang image itu sesuatu yang kotor. Kita bisa bangun toilet itu dengan tehel yang mahal, ubin yang mahal, plafon yang mahal, pasang AC, tetapi stigma tetap toilet. Stigma tetap toilet. Sehingga kita masuk toilet tetap ada SOP-nya. Kalau misalnya Marilyn Monroe masuk toilet, dia sampai lompat-lompat, sampai nyanyi-nyanyi. Tapi kalau misalnya orang yang beriman dia masuk toilet ikut SOP Rasulullah, maka melangkahkan kaki kiri, baca doa. Buang hajat besar, hajat kecil selesai, istinja, baca doa. Melangkahkan kaki kanan, baca doa. Jadi dengan begian maka orang Islam, orang yang berakal masuk toilet dilarang baca ayat Al-Quran. Tapi tidak berarti putus hubungan dengan Allah. Kenapa? Karena kalau Anda ditakdirkan baru selesai sholat, baru selesai pulang haji, pulang umroh, masuk toilet seperti Marilyn Monroe, kemudian lompat-lompat dan seterusnya, kemudian begitu lantas tergelincir, terbentur kepala di dinding, kemudian perdarahan di otak, dead, waktu itu maka Anda mati dalam keadaan fasik. Tapi kalau Anda ikut SOP Rasulullah, masuk dengan kaki kiri, baca doa, buang hajat besar, hajat kiri, istinja, baca doa, keluar dengan kaki kanan, baca doa, tergelincir juga, ditakdirkan, terbentur kepala, kemudian perdarahan di otak, dan mati, Anda mati dalam keadaan Islam. Jadi ilustrasi pertama, ingat Allah di toilet sekalipun. Yang kedua, tidur. Kata Rasulullah, tidur itu mati sementara. Karena itu ada orang yang tidur terus, dan ada orang yang tidur, bangun lagi. Maka kalau misalnya seperti Menteri Pertambangan Megawati yang biasa mutar-mutar itu, Inul. Dia ngebor seperti itu, langsung dengan kursi, dengan sepatu, langsung lompat ke tempat tidur, dan kemudian dia tidak bangun terus, mati dalam keadaan fasik. Tapi kalau ikut SOP Rasulullah, syukur-syukur ambil wudu, syukur-syukur sholat 2 rakaat, kemudian naik ke tempat tidur, minimal baca doa Bismika Allahumma ahya wa amut, minimal seperti itu. Maka kalau ditakdirkan Anda tidak bangun lagi, Anda mati dalam keadaan Islam, Anda mati dalam keadaan Muslim.
Jadi itu dua ilustrasi tentang tidak bisa lupa Allah, tidak bisa meninggalkan Allah dalam keadaan apapun. Yang kedua, ciri yang kedua orang cerdas adalah selalu melakukan penelitian, pengkajian. Wa yattafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, memperhatikan ciptaan langit dan bumi. Oleh karena itu mahasiswa dalam Tridharma perguruan tinggi, selain dia belajar, dia juga melakukan penelitian. Penelitian untuk menyusun skripsi, penelitian untuk melakukan tesis, penelitian dalam menyusun disertasi, atau penelitian pelaksanaan tugas dari dosen. Penelitian. Nah, dalam penelitian itu maka kemudian ditemukan berbagai aspek, kondisi dan seterusnya. Nah, oleh karena itu maka kita lihat dengan penelitian-penelitian itulah, maka kemudian kita temukan bagaimana temuan-temuan yang luar biasa. Untuk sholat, orang Islam harus menghadap ke Ka'bah, bukan menghadap ke Solo, meskipun presiden Anda orang Solo. Tapi harus ke Ka'bah. Untuk itu maka kemudian harus ada alat yang memperhatikan posisi Ka'bah, matahari dan bulan. Maka Ibnu Haytham pada tahun 1000 Masehi menciptakan kamera, kacamata dan teropong untuk melihat posisi bulan dan matahari. Tapi kemudian bagaimana posisi sudutnya? Maka Abu Wafa al-Bushani menemukan rumus sinus untuk melihat bagaimana posisi sudut-sudut itu antara matahari, bulan. Untuk menghitungnya, maka Al-Hawarazmi, pakar ilmu hisab, Al-Jabar itu bahasa Arab, artinya ilmu hitung, yang menentukan berapa derajat, 1 sampai 10, 20 dan seterusnya. Angka yang kita gunakan sekarang adalah angka Arab. Dulu Romawi, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Angka Romawi tidak ada 0. Al-Khwarizmi memperkenalkan ada angka 0. Sehingga 1 Arab yang sekarang kita gunakan seluruh dunia itu adalah angka Arab 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Kemudian Al-Khwarizmi memperkenalkan angka 0. Maka ada 10, ada 100, ada 1000, sejuta dan seterusnya. Al-Khwarizmi juga memperkenalkan sifir 0,0000 sifir. Itu Al-Khwarizmi. Tetapi kemudian untuk melakukan deislamisasi terhadap bahasa, maka kemudian disebut matematik. Tahun 70-an disebut matematik. Kalau matematik bahasa Inggris. Maka tercerna dalam masyarakat umat Islam, para sarjana Islam, para mahasiswa Islam bahwa ilmu hitung itu dari Eropa, Amerika, karena matematik. Al-Jabar itu diganti dengan matematik. Al-Jabar itu bahasa Arab, artinya ilmu hitung. Saya mengajar Al-Jabar pada waktu masih di Makassar. Nah, itu teropong. Kemudian, dalam Al-Quran dan hadis kita harus memakan makanan yang halal, minum halal. Maka Avicenna, Ibnu Sina di Amerika disebut dengan Avicenna, menyusun buku tentang ketabiban. Tebal. Mahasiswa kedokteran Amerika tidak bisa lulus kalau tidak membaca buku Ibnu Sina. Dan salah seorang muridnya, As-Sahroji, itu adalah pakar bedah pertama di dunia dengan menciptakan alat-alatnya. Nah, proses penelitian sebagai ciri kedua orang cerdas itu karena mereka membaca Quran. Nah, sehingga kemudian bisa proses pembedahan sekarang dilakukan di dunia modern seperti itu. Ada persoalan yang lain, yaitu kita naik motor, kita naik mobil. Memang orang Eropa, orang Amerika yang pertama ciptakan motor, ciptakan mobil. Tapi tahukah Anda orang pertama di dunia yang menciptakan engkol untuk menggerakkan mobil atau gerakan motor itu adalah sarjana Islam. Namanya Al-Jazari. Al-Jazari lah yang pertama menciptakan engkol. Dulu mobil zaman saya masih anak-anak itu begini. Diputar. Itu engkol namanya. Kalau motor dulu starter begini, kaki injak. Sekarang tinggal kunci kontak bunyi. Al-Jazari. Kalau kita pergi ke mall atau ke bandara di wastafel, kita ulurkan tangan begini, maka air keluar. Tidak perlu kita
putar lagi karena menggunakan sistem laser, sensor. Itu juga adalah Al-Jazari, pencipta robot pertama di dunia. Kenapa dia bisa terinspirasi mencipta robot? Karena dia baca Quran, dia baca hadis. Kemudian perhatikan bagaimana air Zam-Zam itu dari zaman Nabi Ibrahim, Nabi Ismail sampai waktu masa dia hidup. Itu berkilo-kilo dari bawah terus sampai kiamat. Terinspirasi dia, maka kemudian diciptakan robot dengan air bisa keluar dengan sistem sensor. Orang yang punya kemampuan menurut rukun Islam yang kelima, hajinya ke Mekah, Madinah, bukan ke Solo, bukan ke Jogja, bukan Gunung Kidul. Orang Singapura bisa jalan kaki sampai ke Mekah. Mereka lewat jembatan Johor, kemudian Malaysia, naik ke atas Thailand, terus kemudian ke Kamboja dan seterusnya, India, terus kemudian Cina, terus ke sana, Afrika, belok ke kiri, Arab Saudi, kemudian kota Mekah. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun. Tapi betapa tidak adil Allah, orang Amerika, orang Australia, orang Indonesia tidak bisa pergi haji jalan kaki. Karena kalau dari sini Semarang pergi ke pelabuhan, turun kaki ke laut, kemudian tenggelam. Begitu juga di Jakarta ke Tanjung Priuk tenggelam. Maka buat perahu layar, bukan buat kapal layar. Kemudian buat pesawat terbang. Memang pesawat terbang diciptakan oleh orang Eropa, orang Amerika. Tapi tahukah Anda penemu pertama pesawat terbang adalah sarjana Islam? Abbas Ibnu Firnas. Dia melakukan percobaan bentuk kapal terbang seperti sekarang dalam kayu, kemudian dibungkus dengan kain, dia jahit, kemudian dia naik di tingkat 2, dia lompat ke bawah. Percobaan pertama gagal, patah kakinya. Dia lakukan lagi percobaan, kemudian dia terbang lebih kurang 100 meter, yang sekarang kita kenal dengan terbang layang. Seperti itu. Oleh karena itu, maka kemudian semua buku digantara di dunia, baik oleh Amerika, baik oleh Eropa, baik oleh Rusia, pasti ada nama Abbas Ibnu Firnas disebutkan sebagai initiative maker, pencetus penerbangan pesawat terbang. Bagaimana Abbas Ibnu Firnas tergerak untuk menciptakan kapal terbang? Karena dia baca Quran. Baca Quran. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haul min nuriyatin min ayatina innahu was-samiul basir. Maksudnya Allah menjalankan hamba dari satu malam dari Mekah ke Masjidil Aqsa yang dirahmati sekitarnya. Dia yang menjalankan hambanya itu maha mengetahui dan maha mendengar. Ini adalah aspek penelitian, pengkajian. Jadi orang cerdas yang kedua itu harus melakukan penelitian, harus pengkajian. Itulah kenapa ada S1, S2, S3, ada yang disebut dengan skripsi, tesis, dan disertasi. Tahukah Anda bahwa orang pertama di dunia yang menciptakan universitas adalah sarjana Islam? Yang pertama adalah di Aljazair. Baru kemudian 10 tahun kemudian baru Al-Azhar. Dan Anda pakai toga, jubah ketika wisuda dengan apa yang di atas itu adalah diciptakan oleh sarjana Islam, oleh perguruan tinggi Islam, yang kemudian dijadikan sebagai uniform Eropa ketika wisuda. Itu adalah hasil ciptaan universitas pertama di dunia. Nah, oleh karena itu ciri kedua. Ciri ketiga adalah sarjana Islam yang intelektual, yang cerdas, yang ulul albab adalah selalu aktif, progresif, revolusioner, produktif. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Maksudnya engkau ya Allah, tidak ada sesuatu yang kau ciptakan yang sia-sia. Bapak kalau rumah di kampung, bukan rumah beton, rumah itu, maka perhatikan di dapur di belakang yang air WC keluar, perhatikan. Di situ pasti tumbuh pohon tomat, pasti tumbuh pohon cili, pohon cabai, subur. Kenapa dia subur? Karena mendapat makanan dari WC. Jadi kotoran kita itu adalah bermanfaat bagi tumbuhan. Kotoran kita itu bermanfaat. Tidak ada yang sia-sia. Kalau Anda punya anak kecil usia balita atau usia SD datang ke mall, datang ke supermarket, maka ada snack kecil berbentuk seperti mie. Itu anak-anak suka sekali. Tahukah Bapak, Ibu, apa itu bahannya? Itu adalah dibuat dari cacing.
Cacing itu diekspor oleh Indonesia ke Jepang, Jepang mengolahnya menjadi snack, baru dikembalikan ke sini, baru kemudian dijual di mall-mall, di supermarket. Cacing itu sangat tinggi proteinnya. Dan cacing itu, saya jujur bahwa cacing itu lebih Islam dari saya. Kenapa? Karena cacing diperintah oleh Allah, hai cacing, aku perintahkan engkau menggemburkan tanah agar supaya hujan yang turun itu terserap, dan hambaku menanam pohon, menanam sayur itu kemudian tumbuh dan subur. Kata cacing, sami'na wa ata'na. Fungsi cacing adalah menggemburkan tanah. Dan ketika Allah perintahkan, hai Abdullah, salat tepat waktu, keluarkan zakat, kemudian bla 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 bla. Saya jawab, sami'na wa asaina. Saya dengar tapi saya membangkang. Jadi lebih Islam cacing dari saya. Jadi oleh karena itu maka produktif. Kalau Anda PNS, Anda ASN, kinerja Anda itu, kalau kemarin C, tahun ini B, tahun ini B, tahun depan A. Kalau Anda mahasiswa, IPK Anda kemarin 2,7, maka tahun ini harus 3, tahun depan 3,1, 3,4, 3,5, sampai 4. Terus kinerja. Terakhir, orang cerdas adalah orang yang takut azab api neraka. Orang cerdas. Subhanaka fakina azabannar. Maha suci engkau ya Allah, lindungilah kami dari siksaan api neraka. Orang cerdas. Dia pangkatnya, gelarnya panjang. Satu kalimat. Profesor, doktor, insinyur, SA, MM, MSc, dan seterusnya. Tapi ketika di kantornya 0, sekian, nolnya 6, dia tambah nolnya, tambah 3, tambah 4, sampai 12. 0. Dia bukan orang cerdas. Karena dia tidak takut pada azab api neraka. Anda lihat kemarin, Mensos baru 6 bulan jadi menteri, 17 miliar dirampok dari uang bansos yang cuma 10.000 dia ambil. Tapi itu ada jutaan paket, maka 17 miliar hanya dalam waktu beberapa bulan. Jadi korupsi ada peluang bisnis yang menjanjikan. Kalau Anda ASN, Anda PNS, selama 35 tahun, 40 tahun bekerja, jangan harap Anda punya mobil Mercy, punya rumah di Pondok Indah, Jakarta, punya istri 4, selingkuhan 5. Tidak bisa, jangan harap, tidak bisa. Saya 4 tahun jadi komisioner KPKPN, memeriksa kekayaan pejabat, saya tahu berapa gaji golongan 1, golongan 2, golongan 3, golongan 4. Kalau orang ASN, PNS, pejabat, punya mobil Mercy, punya rumah di Pondok Indah, tidak ada pilihan lain, kecuali dia dapat warisan atau korupsi. Jadi korupsi adalah peluang bisnis yang menjanjikan. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu mau punya mobil Mercy, punya rumah Pondok Indah, korupsilah. Dan jangan tanggung-tanggung. Ya, ambil yang miliaran dan su. Kenapa? Karena enggak usah khawatir. Anda ambil 1 triliun, 2 triliun, kemudian keluar negeri. Ke Singapura, ke Hong Kong, ke Eropa, Amerika, tunggu 2 tahun. Tunggu 2 tahun. Setelah 2 tahun kembali ke Indonesia, bebas. Karena KPK akan menerbitkan SP3. Setelah 2 tahun, undang-undang yang diamandemen oleh pemerintah Jokowi itu setelah 2 tahun bisa di SP3-kan. Yang sebelumnya KPK tidak boleh menerbitkan SP3 karena korupsi itu adalah kejahatan luar biasa, sehingga harus super hati-hati. Ketika KPK menetapkan seseorang menjadi tersangka, 99% di pengadilan harus dijatuhi hukuman. Wartawan tanya saya, Pak Bula, kenapa tidak 100%? Saya katakan 1% itu hak prerogatif Allah. Allah bisa membolak-balikkan hati hakim, jaksa, dan seterusnya, sehingga bisa saja lolos. Tapi secara sunatullah, 99% pasti dijatuhi hukuman. Dan belum pernah ada terdakwa dari KPK yang lolos dari penjara. Seperti itu. Lolos seperti itu. Tapi dengan ada SP3, maka kemudian BLBI yang ribuan triliun itu bisa bebas. Baru 1 orang, Nursalin, tapi banyak lagi. Nah, nanti tinggal lagi 2 tahun, kembali selesai. Jadi Anda kalau mau korupsi, jangan kecil-kecil, besar-besaran, triliunan, kemudian keluar luar negeri. Simpan luar negeri, tunggu sampai 2 tahun, KPK terbitkan SP3, Anda bisa pulang leluasa menjadi milioner di Indonesia. Nah, jadi orang cerdas yang keempat itu adalah takut azab api neraka. Saya mau berikan ilustrasi tentang hukuman di neraka yang teringan, hukum yang teringan. Pertama, menyapu muka dengan sapu tangan bernyala-nyala, hancur utuh, begitu terus sampai Allah menentukan yang lain. Itu adalah hukuman yang terendah di neraka. Yang kedua, paku menyala-menyala dari tapak kaki tembus ubun-ubun, hancur utuh, begitu lagi terus. Itu adalah hukuman yang terendah, yang terkecil, yang teringan.
di neraka. Apa kesalahan dia? Cuma mengatakan, si kerempeng, si gendut, si pemalas. Bercanda. Tapi yang dicandai itu tersinggung. Dan kita tidak sempat minta maaf dari dia. Dia meninggal duluan atau kita meninggal duluan. Maka hukumannya itu hukuman yang terendah. Bagaimana dosa-dosa besar? Luar biasa. Nah, oleh karena itu maka agar supaya kita bisa cerdas dalam Ramadan ini, maka tatakun sebagai tujuan dari saum Ramadan itu betul-betul kita bisa melaksanakan yang optimal. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyaum kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama, ayat itu tidak ditujukan kepada orang Islam. Tidak. Dia tidak sebutkan ya ayyuhal muslimun, tapi ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang beriman. Dan bukan hanya untuk orang Islam. Orang Yahudi, orang Nasrani juga saum perintah. Karena bunyinya seperti orang dahulu diperintahkan. Orang Yahudi saum, orang Nasrani saum, tapi kemudian tahun 400-an Masehi, kemudian salah seorang paus itu menetapkan tidak boleh orang Nasrani baca Injil Barnabas. Perintah saum itu ada dalam Injil Barnabas. Nah, ketika Injil Barnabas tidak boleh lagi dibaca dan hilang di publik, maka kemudian saum pada orang Nasrani itu hilang. Tinggal yang sekarang saja, yaitu saum menjelang hari Paskah. Itu saja, seperti yang lain tidak. Nah, oleh karena itu maka bagaimana agar supaya tatakun? Tatakun adalah orang takwa, melaksanakan yang diperintah, meninggalkan yang dilarang. Apakah presiden kita, seluruh presiden kita, menteri-menteri, gubernur bertakwa? Tidak. Buktinya, saya katakan tadi, korupsi urutan pertama, krisis narkoba, krisis keluarga, krisis penegak hukum, berarti presiden-presiden kita tidak takwa, menteri-menteri kita tidak takwa, gubernur, wali kota, DPRD, mayoritas Islam tidak bertakwa. Kalau bertakwa tidak seperti hari ini. Nah, oleh karena itu maka agar supaya kita mencapai tingkat takwa dalam tujuan Ramadan itu, maka ikutilah pola saum Rasulullah pada bulan Ramadan. Yang pertama, sahur Rasulullah itu ditahirkan. Jadi dikebelakangkan. Kalau subuh di sini berapa mas? 4:30. Enggak 4:30 maka barangkali 4:15 Anda sahur. 10 menit santai, kemudian 5 menit siap-siap untuk wudu. Karena Rasulullah habis sahur kurang beberapa ayat dibaca kemudian azan. Apa manfaatnya? Dengan demikian maka kemudian makanan itu menjadi daya tahan untuk kita 12 jam sebelum. Sedangkan iftarnya itu menyegerakan. Kenapa menyegerakan? Karena waktu maghrib itu sempit. Kalau kita buka iftar, ada air merah, ada air kuning, ada air putih, ada air hitam. Bermacam jenis air. Ada ayam bakar, ada ayam goreng, ada ayam gulai. Ada daging bakar, ada daging goreng, dan seterusnya. Maka kita makan semua, maka toilet menjadi sasaran kita. Nah, ketika toilet menjadi sasaran kita, maka sholat maghrib itu berjamaah di masjid musola tertinggal. Maaf, saya harus katakan hanya Imam Syafi'i yang mengatakan sholat berjamaah bagi laki-laki dan perempuan di masjid musola adalah sunnah muakkad. Hanya Imam Syafi'i, sunnah muakkad. Sunnah yang satu derajat kecil saja dari wajib. 3 imam lain mengatakan wajib. Wajib bagi laki-laki sholat di masjid dan di musola untuk 5 waktu. Dasar mereka, kata Rasulullah, jika aku tidak kasihan sama perempuan-perempuan ibu-ibu di kota Madinah, aku perintahkan bakar itu rumah-rumah supaya laki-lakinya datang ke masjid dan musola untuk salat minimal. Inilah untuk bisa kita mencapai takwa seperti salat atau saumnya Rasulullah. Sehingga demikian itu saum insyaallah Anda sehat. Kenapa? Dari 4:30 sampai jam 6 atau jam 6 kurang itu proses metabolisme dalam tubuh. Nasi itu 2 jam proses untuk metabolisme. Daging itu 4 jam. Maka kemudian dari 4:30 sampai jam 12 selesai fungsi lambung kita mengolah makanan. Selesai itu maka lambung kita nganggur. Tapi mereka tidak nganggur. Apa yang mereka lakukan adalah mereka buang sampah-sampah yang ada dalam tubuh kita. Membuang kotoran-kotoran yang ada dalam tubuh sampai jam 6. Maka itu sebabnya orang saum itu sehat. Karena 6 jam itu dibuang kotoran-kotoran dalam tubuh kita. Kalau ada yang mengatakan bahwa dia sakit mah tidak boleh saum, maka dia tidak memahami konsep saum. Anda saum, mah Anda sembuh. Saya 3 bulan lebih di rumah sakit ketika saya mahasiswa ditahan di penjara dan mau dioperasi mah, saya saum, bangun malam, sholat malam di dalam rumah sakit.
1 bulan diperiksa lagi, tidak terjadi operasi sampai hari ini. Nah, jadi saum dengan ikhlas, maka kanker bisa hilang, sakit darah tinggi bisa hilang, mah bisa hilang, semua penyakit-penyakit lain bisa hilang. Inilah yang disebut dengan fasting terapi. Orang Amerika sudah menerapkan konsep fasting terapi, yaitu mengobati dengan saum sunat maupun saum wajib. Mudah-mudahan 1 Syawal nanti kita bisa memperoleh medali takwa, sehingga demikian kita mencapai target daripada saum sebagaimana diamanatkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 193. Mudah-mudahan ada manfaatnya, paling tidak untuk diri saya sendiri, dan yang benar dari Allah, yang salah dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.